Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan penuh hormat Kristus, Raja semesta alam. Paus Pius ke-11 ketika menganjurkan pesta ini melalui surat apostoliknya Quam Primas tertanggal 11 Desember tahun 1925 berkata, "Hai bangsa-bangsa, penyakit pes sudah menjalar dan menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Dan penyakit itu ialah manusia mengusir Kristus dari dunia. Dan itulah yang akan menghancurkan kamu sendiri. Tetapi dunia tidak menggubris suara paus ini. Dan ini menjadi bukti bahwa dunia dan masyarakat kita benar-benar sedang sakit parah. Tetapi penyakit apa sebenarnya? Apakah agama kita dihambat? Mungkin. Apakah iman kita diancam penjara dan hukuman mati? Tidak juga. Yang pastinya, bibit penyakit itu bekerja dengan cara lain. Ia berpuas diri dengan memotong pernapasan Kristus, Raja, dan nadi cara hidup Kristiani dalam hidup beriman kita. Di gereja-gereja masih kelihatan salib. Di dinding sekolah-sekolah Katolik dan banyak rumah tangga keluarga Katolik masih tergantung salib. Tapi sayang, Kristus hanya merupakan kenangan iman yang manis dari zaman purba. Ya, hanya sebatas kenangan, belum sampai meraja. Bahwa dahulu pernah hidup seorang tokoh tersohor bernama Yesus Kristus, tetapi yang tidak diterima di mana-mana. Ia raja, tetapi kita manusia telah merampas mahkotanya hingga ia tidak lagi memimpin. Spengler, seorang penulis Jerman, pernah menulis tentang bahaya-bahaya yang mengancam zaman kita demikian. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kehormatan bagi hukum. Ilmu pengetahuan dan kesenian maju pesat dengan langkah-langkah raksasa, tetapi manusia tetap tidak bahagia karena moral kesusilaan yang semakin merosot. Inilah sebuah bukti bahwa Kristus Raja tidak lagi didengar manusia. Inilah satu bukti bahwa pikiran kita sendiri sudah menjadi raja atas kehidupan kita. Inilah satu bukti bahwa
pembunuhan terhadap Kristus Raja sekarang ini jauh lebih kejam daripada yang pernah dilakukan oleh Pilatus. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah Raja. Apa artinya? Kerajaannya bukan dari dunia ini. Apa maksudnya? Arti dan maksudnya bahwa jiwa lebih daripada badan, kesusilaan lebih daripada ilmu pengetahuan, gereja lebih daripada kantor, pabrik, dan kebun, ekaristi lebih daripada olahraga jantung sehat dan rekreasi, manusia berdoa lebih daripada manusia berfoya-foya. Kristus adalah Raja semesta alam, artinya bahwa setiap hal yang kita dewakan harus direbahkan di depan Kristus. Dewa kesombongan harus direbahkan di depan kerendahan hati Kristus Raja. Dewa harta kekayaan dan uang harus direbahkan di depan kesederhanaan Kristus Raja. Dewa kekuasaan, pangkat, dan jabatan harus direbahkan di depan kelemah lembutan kasih Kristus Raja. Patut disesali bila kita yang selalu memohon, "Datanglah kerajaan-Mu" dalam doa Bapa kami yang sering kita lantunkan, ternyata tidak memiliki tahta di hati dan hidup kita bagi Kristus Sang Raja. Sangat menyedihkan karena tidak ada tempat di dunia, tidak ada tempat di dalam keluarga, tidak ada tempat di dalam masyarakat, bahkan tidak ada tempat di dalam gereja bagi Kristus Raja. Oleh karena setiap orang ingin menjadi rajanya di sana. Lihat saja dalam hidup kita, para suami memerintah dengan tangan besi dengan kekuasaan atas istri dan anak-anak yang mengalirkan keringat, air mata, dan darah Sang Kristus Raja. Lihat saja dalam hidup kita, para istri memerintah dengan kain sutranya, dengan tuntutan kemewahan atas suami dan anak-anak, dan membalut mereka dengan kain lampin Sang Kristus Raja. Lihat saja dalam hidup kita, anak-anak dan para remaja memerintah dengan mahkota emas, dengan kemanja-manjaan atas orang tuanya yang bermahkotakan duri Sang Kristus Raja. Lihat saja dalam hidup kita, keluarga-keluarga Katolik memerintah dari istana segala kecukupan hidup atas keluarga-keluarga lain yang berteduh di kandang hewannya Sang Kristus Raja. Lihat saja dalam hidup kita, para pemimpin gereja termasuk kami, para pastor dan pemimpin masyarakat, memimpin dengan tongkat emas kekuasaan, pangkat, dan jabatan atas rakyat dan umat yang bertopang pada sebatang bulu Sang Kristus Raja. Akhirnya menjadi tidak berarti ungkapan bijak yang mengatakan di atas langit ada langit. Mestinya kita sadar bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang tidak berasal dari Allah, kata Santo Paulus, Roma bab 13 ayat 1. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaanku bukan dari dunia ini. Suatu gambaran bahwa kerajaan Allah itu memang jauh, tetapi bukan berarti di luar jangkauan. Kerajaan Allah yang adalah damai sejahtera sungguh berada di luar jangkauan kita bila setiap orang saling menekan, saling sikut-menyikut, dan saling menakut-nakuti. Bila setiap orang saling bermusuhan dan hidup di luar persaudaraan seiman akan Kristus Sang Raja Damai. Kerajaan Allah yang adalah kerajaan keadilan sungguh berada di luar jangkauan kita bila orang tidak tahu lagi memberi kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bila orang tidak tahu lagi memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka
dan bila setiap orang menghakimi dengan hukum buatan tangan manusia semata. Kerajaan Allah yang adalah sukacita sungguh berada di luar jangkauan kita bila setiap orang berpikir melulu tentang kebahagiaan badan dan bukan pada apa yang patut dibuat untuk keselamatan jiwa. Dan kerajaan Allah sungguh-sungguh tidak terjangkau bila orang tidak lagi saling mengasihi dan saling melayani, sebab untuk itu Kristus Raja telah datang. Saudara-saudari terkasih, inilah bukti terakhir bahwa Kristus adalah sungguh Raja bagi kita bila pikiran kita sendiri tidak menjadi raja atas diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.